Inilah satu tanda bahwa hidup kamu berarti. Saya ingin sederhanakan kata berarti. Arti atau makna itu lebih kepada yang merasakannya adalah orang lain. Contoh, kamu berarti banget buat saya. Kamu ada artinya buat saya. Atau saya berarti buat kamu. Saya ada artinya buat kamu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan satu hal yang mungkin kamu nggak ngeh. Hidup kamu berarti, tandanya adalah bila kamu banyak fokus, banyak memberikan bahagia, memberikan arti kepada orang-orang yang membutuhkan kamu. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepadamu. Misalkan anakmu, pasanganmu, orang tuamu, kakak adikmu, orang-orang yang kamu layani secara sosial. Anak yatim piatu yang sering engkau kunjungi, engkau sayangi, engkau layani. Kakek nenek di panti jompo yang sering engkau layani, engkau sayangi. Dalam ruang lingkup pekerjaan, orang-orang yang membutuhkan manfaat dan arti dari kamu, konsumenmu, bawahanmu, atasanmu, rekan kerjamu, tim kerjamu. Orang-orang yang nyata-nyata butuh kontribusi dari kamu, butuh makna dari kamu, butuh arti dari kamu, butuh kebahagiaan, butuh kontribusi, butuh idenya kamu, butuh kekuatan kamu, butuh waktunya kamu. Nah, saya mau fokus pada waktu. Mereka semua butuh waktunya kamu. Dan waktunya kamu jauh lebih dihargai oleh mereka dibanding oleh orang-orang lain. Nah, saya mau bahas soal orang-orang lain. Tanpa kamu sadari, belakangan hidup kamu kurang berarti karena kamu terlalu fokus kepada orang-orang yang gak butuh kamu. Kamu terlalu fokus pada orang-orang yang gak menganggap kamu berarti bagi mereka. Orang-orang yang menganggap kamu sebelah mata, orang-orang yang meremehkan kamu, orang-orang yang dengki sama kamu, orang-orang yang gak suka kamu bahagia, orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, orang-orang yang gak menghargai kamu. Waktu kamu habis untuk mereka. Tenaga dan pikiran kamu habis untuk mereka. Sayang banget. Jadi, mohon maaf, saya harus tegas, harus belak-belakan. Hidup kamu menjadi tidak berarti kalau ternyata, andai kata bisa ditimbang, lebih berat, lebih banyak kamu memberikan waktu memikirkan orang yang gak menganggap kamu penting bagi mereka. Sementara orang-orang yang menganggap kamu berarti, orang-orang yang butuh kamu, nyata-nyata menganggap kamu penting, kamu gak kasih waktu kamu. Ada memberikan waktu, tapi sedikit. Dibanding kamu lebih mikirin orang-orang yang nyinyirin kamu, orang-orang yang jelekin kamu, orang-orang yang tidak menghargai kamu, orang-orang yang nyakitin kamu. Gini loh ya, sampai kapanpun kita nggak bisa menghilangkan orang-orang seperti itu. Jangankan kita manusia, Tuhan saja yang maha benar, maha suci, yang tidak ada kesalahan secuil pun, tetap ada orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak adil. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Jangankan menghargai Tuhan. Tuhan aja dianggap tidak ada keberadaannya. Tuhan itu maha baik, maha suci, maha penyayang. Tetap saja jangankan tidak dihargai. Bahkan ada orang-orang yang menganggap Tuhan tidak ada. Jadi ada orang-orang yang menganggap Tuhan tidak ada. Tuhan tidak dianggap keberadaannya. Bayangkan itu Tuhan loh, yang maha. Apalagi kita manusia. Buanglah ekspektasi bahwa orang-orang semua harus menghargai kamu, harus menganggap kamu penting. Itu harapan yang bikin kamu terluka, beneran. Itu harapan sia-sia, jangan punya keinginan seperti itu. Itu keinginan yang menyesatkan, karena tidak mungkin gitu loh. Sebaik-baiknya kamu dalam berlisan, berbuat, tetap saja ada orang yang gak suka. Paling enggak, ada orang-orang yang gak bisa terima bahwa ada orang yang lebih baik dari dia, yaitu kamu. Kamu lebih baik dari dia iri. Nah, orang-orang seperti ini kan kita nggak bisa hilangkan kehadirannya. Pasti ada. Maksud saya begini, tolong dong kamu lebih fokus memberikan waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, perasaan kamu kepada orang-orang yang nyata-nyata sayang kamu. Orang-orang yang nyata-nyata menghargai kamu, membutuhkan kamu, perlu kamu bahagiakan, perlu kamu nafkahi, perlu kamu sayangi. Perlu kontribusi pekerjaan kamu, perlu kepedulian kamu. Kenapa ini penting? Supaya hidup kamu berarti. Jangan sampai nih, nanti udah usia 60-70 tahun baru menyadari,
Ya ampun, betul ya kata Mas Dedi 30-40 tahun yang lalu. Waktu aku dengar videonya, ternyata habis usiaku hanya untuk mikirin yang gak penting. Terbuang-buang waktu berhargaku hanya untuk fokus kepada orang-orang yang menyakiti aku, orang-orang yang gak peduli aku, orang-orang yang tidak menganggap aku berharga. Sementara orang-orang yang nyata-nyata sayang aku, perlu aku bahagiakan, perlu aku tolong, perlu aku berikan arti, malah waktuku kepada mereka sedikit banget. Cintaku kepada mereka jadi terbatas karena aku terlalu fokus pada hal negatif, yaitu orang-orang yang tidak suka atau menyakiti aku. Menyesal rasanya. Bersyukurlah kamu yang nonton video ini masih 30, 40, 50 tahun. Ayolah, waktu masih panjang ke depan. Hidup adalah pilihan. Hari ini, siapa satu orang saja yang bisa kamu berikan senyuman, yang dengan senyumanmu itu dia merasa bahagia. Mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, mungkin kakak adikmu, mungkin anakmu. Siapa? Satu orang saja. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Ini membuktikan bahwa orang yang butuh kamu itu ada. Orang yang butuh kebaikan kamu itu ada. Mohon ingat ini baik-baik ya. Orang yang menyakiti kamu, orang yang gak menghargai kamu, itu memang ada, betul ada memang. Tapi tolong jangan lupa dong. Orang-orang yang menghargai kamu, orang-orang yang nyata-nyata sayang kamu, butuh kamu, mereka juga ada. Tolong diperhitungkan dong. Jangan yang gak adil mikirnya semua orang gak butuh kamu. Semua orang menyakiti kamu. Semua orang gak peduli sama kamu. Itu salah. Kamu menipu diri kamu sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Di hati kecil kamu tahu kok. Orang yang butuh aku tuh masih ada. Orang yang butuh makna dariku tuh masih ada. Orang yang sayang sama aku tuh ada. Orang yang butuh aku tuh ada. Orang yang menganggap aku berarti itu ada. Ayolah biar suara hati ini lebih diperbesar. Karena selama ini suara hati ini kecil. Ada loh orang yang butuh kamu. Ada loh orang yang menganggap kamu penting. Kamu tuh berarti loh. Suara ini terlalu kecil. Ayo perbesar. Supaya kamu jangan ditipu oleh suara-suara yang lain. Segala suara yang mengatakan bahwa kamu gak berarti, kamu gak berharga, kamu gak penting. Itu semua suara dari iblis. Sementara suara bahwa kamu itu berarti, kamu berharga, kamu sangat dibutuhkan, cinta dari hatimu sangat dibutuhkan, ayo disalurkan. Perhatian dari kamu itu sangat dibutuhkan, ayo berikan pada orang-orang yang membutuhkan kamu. Kamu itu penyayang, kamu orang baik, kamu sangat penting. Suara-suara indah ini sudah pasti dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kemudian saya hanya sebagai hamba, alat, sarana untuk menyampaikan suara-suara indah itu. Percayalah kamu itu berarti. Kesimpulan, ini penting. Hidupmu akhirnya akan berarti atau tidak tergantung apakah kamu lebih banyak memperhatikan, meluangkan waktu, memberi tenaga, memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang memang menganggap kamu berarti. Jadi kamu benar-benar berarti, kamu benar-benar berharga. Atau jangan-jangan timbangannya berat ke arah yang lain. Waktu kamu lebih banyak habis untuk memperhatikan orang-orang yang nyakitin kamu. Tenaga kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, waktu kamu lebih banyak terkuras karena kamu fokus pada orang-orang yang zolimin kamu, nyakitin kamu, tidak menghargai kamu. Berarti kalau itu terjadi, kamu dengan sengaja mengurangi nilai kehidupan kamu. Maaf ya, saya mau ucapkan ini dengan tegas. Jangan sampai hidup kita mubazir. Contoh ya, saya kalau pesan makanan, saya usahakan habis. Jangan sampai mubazir. Sayang kan? Terhadap makanan saja kita nggak mau itu mubazir, tersia-siakan. Kita nggak mau. Rasanya berdosa sekali buang-buang makanan. Itu makanan loh. Coba kamu. Kamu jauh lebih berarti dibanding makanan atau apapun. Jangan sampai hidupmu mubazir. Sia-sia hanya untuk mikirin yang enggak-enggak. Hanya untuk fokus pada orang-orang yang negatif sama kamu. Orang-orang yang enggak menganggap kamu penting. Ilustrasinya begini ya. Kamu masak makanan yang enak banget. Harum, lezat. Lalu kamu pindahkan ke piring dan kamu taruh di samping got. Enggak pantas. Mubazir, sayang. Kamu sangat berarti. Kamu sangat wangi. Kamu sangat berharga.
Kamu sangat keren. Kamu berarti bagi Tuhan. Ayo tempatkan diri kamu di waktu yang benar, di perhatian yang benar, di tenaga yang benar, di pikiran dan perasaan yang benar. Jangan salah berpikir, jangan salah merasa, jangan salah membuang waktu, jangan salah menyalurkan tenaga untuk hal-hal yang gak jelas, yang gak penting. Fokus pada orang-orang yang nyata-nyata butuh kamu. Fokuslah mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan kepada orang yang nyata-nyata sangat membutuhkan kamu, sangat sayang kamu, sangat menganggap kamu penting. Demikian ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddysusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.